Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai wanita muslimah, tentunya mengharapkan kebahagiaan yang tidak hanya sebatas dunia, namun juga kebahagiaan di akhirat. Agar bisa mendapatkan kebahagiaan ini, tentunya dengan selalu mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus menjauhi segala larangannya. Akan tetapi ada di antara para wanita yang masih melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mentaati perintahnya. Inilah di antara dosa-dosa wanita yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, tidak menutup aurat. Berpakaian namun telanjang merupakan ungkapan bagi wanita yang senang menampakkan aurat dengan berpakaian ketat sehingga memperlihatkan lekukan tubuhnya. Jika pakaian itu sampai memperlihatkan bagian tubuh wanita seperti buah dada, pinggul, paha, dan bokong, maka dia akan mendapatkan dosa dari setiap pandangan laki-laki yang melihatnya. Namun keharaman ini tidak berlaku jika dikenakan hanya di depan sang suami. Kedua, memakai parfum saat keluar rumah. Memakai parfum saat keluar rumah dapat menggoda dan membangkitkan syahwat laki-laki yang menimbulkan hasrat jahat pada si wanita. Perbuatan yang menimbulkan fitnah semacam ini dilarang karena kecantikan dan kewangian wanita hanya untuk suami mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang wanita yang memakai wewangian lalu melewati sekumpulan laki-laki agar mereka mencium bau harum yang dia pakai, maka wanita itu adalah seorang pelacur. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Daud, Tirmizi, Ahmad. Di masa pemerintahan Umar bin Khattab, ada seorang wanita yang keluar rumah dengan memakai wewangian. Di tengah jalan, Umar mencium bau harum dari wanita itu. Maka Umar memukulnya dengan tongkat, kemudian berkata, "Kalian para wanita, keluar rumah dengan memakai wewangian, sehingga para laki-laki mencium bau harum kalian. Sesungguhnya hati laki-laki itu ditentukan oleh bau yang dicium oleh hidungnya. Keluarlah kalian dari rumah dengan tidak memakai wewangian." Ketiga, menyerupai laki-laki. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dengan dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Islam melarang perilaku perempuan yang menyerupai laki-laki atau sebaliknya, sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Bukhari. Keempat, mencukur alis, ditato, dan menyambung rambut. Bagi sebagian wanita menganggap mencukur alis dan menyambung rambut dapat membuat penampilan semakin menarik, namun ternyata perbuatan ini dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah melaknat wanita yang menyambung rambut dan wanita yang minta disambung rambutnya. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah juga bersabda, Allah melaknat tukang tato, orang yang ditato, al-mutanamisya, dan orang yang merenggangkan gigi, semuanya untuk kecantikan yang mengubah ciptaan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-mutanamisya adalah para wanita yang minta dicukur bulu di wajahnya, sedangkan wanita yang menjadi tukang cukurnya namanya an-namisya. Kelima, tidak taat pada suami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku diperlihatkan neraka. Aku tidak pernah melihat pemandangan yang sangat mengerikan seperti ini, dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah para wanita. Sahabat bertanya, mengapa demikian wahai Rasulullah? Beliau bersabda, dikarenakan kekufurannya. Lalu ada yang berkata, apakah mereka kufur kepada Allah? Beliau menjawab, mereka kufur kepada pasangannya. Maksudnya, mereka mengingkari kebaikannya. Jika engkau berbuat baik pada istrimu sepanjang tahun, kemudian ia melihat engkau tidak berbuat baik padanya sekali saja, pasti ia akan mengatakan, aku tidak melihat kebaikan sedikit pun padamu. Hadis riwayat Bukhari. Keenam, minta cerai tanpa alasan yang jelas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita mana saja yang minta cerai tanpa ada alasan yang jelas, maka haram baginya mencium bau surga. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah. Ketujuh, zina dan menyukai sesama jenis atau lesbian. Perilaku menyukai sesama jenis pernah terjadi pada kaum Nabi Lut, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan azab dan membinasakan kaum Nabi Lut. Kerasnya azab yang Allah berikan menunjukkan bahwa zina dan menyukai sesama jenis merupakan perbuatan yang keji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Allah melaknat siapa saja yang melakukan perbuatan seperti kaum Lut. Beliau mengulanginya sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Nasa'i. Rasulullah juga bersabda, barang siapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Lut, maka bunuhlah kedua pelakunya. Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Semoga kita terhindar dari perbuatan yang mengundang laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala.